selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Haji Arsul Sani SH MSI, untuk juga menyajikan paparannya dengan judul Hak Warga Negara dan Kewajiban Konstitusional Pemerintah dalam Pendidikan. Kepada Bapak Arsul Sani kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator, apa suara saya bisa didengar? Bisa Bapak? Bisa Pak Arsul Sani. Terima kasih Pak Arsul berkenan bergabung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Pekalongan, Prof. Suryani. Yang saya hormati Pak Dekan FKIP Universitas Pekalongan, Pak Dr. Fakhrudin Eko, dan kemudian yang akan segera mudah-mudahan bergabung dengan kita. Tampaknya memang internet di Jakarta lagi agak lelet. Ini Pak Prof. Mukti, Kepala SNP Republik Indonesia. Serta yang saya hormati, saya banggakan para akademisi, para dosen Universitas Pekalongan, wabil khusus dari FKIP, dan juga para mahasiswa, para peserta webinar pada pagi ini. Tentu pertama-tama saya ingin mengucap syukur alhamdulillah pagi ini meskipun secara virtual kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah, dan lebih lagi bisa saling bertukar pandangan, bertukar pendapat, ya, saling memberikan masukan, yang saya kira ini hal yang harus terus-menerus kita jadikan sebagai tradisi dan budaya kita sebagai orang-orang akademik. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih melalui Mas Prof. Abdul Mukti diundang untuk turut urun rembuk, untuk turut sharing dengan teman-teman dari Sivitas Akademika Universitas Pekalongan. Ini dapil sendiri. Saya agak berdosa juga karena baru sekali ini kedua ya beracara di berkegiatan di Universitas Pekalongan yang sering dengan teman-teman IAIN Pekalongan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi untuk berkegiatan bersama yang meningkatkan kapasitas intelektual kita. Pak Rektor, Pak Dekan, para dosen, dan para peserta webinar yang saya hormati, seyogianya saya ini jadi pembicara terakhir karena ini masih rapat pimpinan MPR untuk menyiapkan sidang tahunan MPR yang akan diisi oleh pidato Presiden nanti tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pengantar APBN 2022. Tapi tidak apa-apa, saya minta izin untuk berbicara di webinar ini. Mohon bisa ditayangkan screen yang saya telah siapkan. Nah, ini kira-kira topik yang ingin saya sampaikan. Tentu ini terkait juga dengan amanah yang masih saya emban sebagai salah satu wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ya, ini tentang hak warga negara dan kewajiban konstitusional rumpun kekuasaan pemerintahan ya dalam hal pendidikan. Mohon next. Ya, pertama saya kira kita perlu bicara tentang tadi menyambung yang sudah disampaikan. Saya tidak sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, tetapi saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dekan FKIP. Ya, tentu merespon apa yang tadi disampaikan. Pertama, ya kita perlu untuk bicara dulu, melihat kembali, merefreshing apa
yang menjadi peran pemerintah sebagai pemegang mandat konstitusi ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Next. Nah, sekira kita semua hafal sebagai warga negara Indonesia yang baik 4 tujuan bernegara kita ya. Yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita bicara tentang dunia pendidikan ya. Mulai dari tentu bagaimana konsep pendidikan itu akan kita kembangkan, proses-proses pendidikan itu akan kita laksanakan, dan kemudian bagaimana kita menanggulangi problem-problem pendidikan yang ada di negara kita yang tadi secara singkat sudah disinggung oleh Pak Fakhrudin Eko. Next. Berikutnya, ya. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali ya apa yang ada di dalam konstitusi kita, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus pendidikan ini diatur dalam sebuah pasal yang terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, tentu prinsip dulu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi dari sisi warga negara pendidikan itu hak, tapi sekaligus juga kewajiban yang juga harus dijalankan. Sementara kewajiban pemerintah adalah membiayai pendidikan warga negaranya. Yang ketiga, konstitusi kita menetapkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nanti kita bicara undang-undangnya. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya ya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, ini adalah pegangan konstitusional kita ketika kita bicara soal pendidikan. Maka beberapa waktu yang lalu ketika dirilis, saya tidak tahu persis apakah dirilis secara resmi atau dirilis secara tidak resmi, ya, tentang rancangan peta jalan pendidikan nasional yang menghilangkan ya frase agama, maka itulah yang kemudian kami kritisi, kami ingatkan kepada pemerintah karena itu bisa menabrak pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nanti saya kira Prof. Mukti bisa menjelaskan lebih lanjut soal ini. Next. Nah, ini apa yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang HAM ya, yang terkait dengan pendidikan ya. Ini penegasan bahwa setiap orang dalam konteks ini adalah warga negara berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi dan untuk memperoleh pendidikan. Ya, jadi apa yang ada di konstitusi kemudian dituangkan kembali dalam Undang-Undang HAM sebagai ketentuan lex generalis juga, lex spesialisnya nanti ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Di Undang-Undang HAM ini diatur dalam pasal 12 dan pasal 60 ayat 1 ya. Di mana pasal 60 secara tegas dikatakan ayat 1, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Ya. Next. Yang berikutnya, ya.
Nah, ini yang kemudian turunan-turunan yang saya kira perlu ya untuk kita lihat, dan barangkali untuk kalangan baik akademisi di bidang pendidikan, ilmu pendidikan, pedagogi maupun para praktisi pendidikan untuk melihat kembali terutama ya, apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, Sisdiknas, ini karena sudah hampir 20 tahun, 18 tahun paling tidak, ini perlu direvisi atau tidak. Di DPR, saya memang tidak duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, ya. Saya duduk di Komisi 3, tetapi ketika saya duduk di Badan Legislasi DPR RI pada periode yang lalu, itu mulai mengemuka aspirasi dari berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi, dan penyelenggara pendidikan yang menginginkan agar Undang-Undang Sisdiknas kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini bisa direvisi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kita bisa sama-sama baca bahwa pertama, wajib belajar atas program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Kemudian pendidikannya juga harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Ya. Nah, yang paling penting saya kira adalah pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31. Nah, sebetulnya bagaimana profil masyarakat kita? Saya tidak tahu persis, barangkali kalau teman-teman yang di FKIP tentu lebih tahu datanya. Tapi kalau saya pinjam data yang ada di Dukcapil maupun di KPU, maka profil pemilih kita saja, ya, profil pemilih kita, artinya orang yang berusia 17 tahun ke atas dan atau sudah kawin sehingga memiliki hak pilih, maka 49 sampai 50% pemilih kita itu, ya, itu adalah pemilih yang hanya lulus SD atau tidak lulus SD. Ya. Dari jumlah 100%, 49-nya profil pemilih kita itu tidak lulus SD atau lulus SD. Kalau ini kita tingkatkan ukurannya SMP, ya, maka profil pemilih kita yang lulus SMP atau mengenyam pendidikan SMP itu di kisaran angka 66-67%. Ya. Kemudian kalau ini kita tingkatkan di ukuran pendidikan tingkat sekolah menengah atas SMA, maka pemilih kita itu 88% mengenyam pendidikan SMA atau lulus SMA. Jadi tidak semuanya lulus, tapi pernah mengenyam pendidikan di SMA. Jadi pemilih kita yang lulus perguruan tinggi, apakah itu program diploma, program sarjana, pasca sarjana atau doktoral, serta yang pernah tidak lulus tapi pernah mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi, itu hanya 12%. Maka kita semua sesungguhnya termasuk kelompok-kelompok yang beruntung lah, meskipun barangkali belum maksimal. Next. Berikutnya. Ya. Nah, ini kita lihat, kita review ya. Bagaimana kemudian setelah revisi Undang-Undang Dasar kita dan kemudian putusan MK, ya, itu APBN kita menganggarkan untuk sektor pendidikan, ya. Ini saya ambil dari 5 tahun terakhir, ya, karena saya
paham ini karena saya sudah jadi anggota DPR, jadi tidak ikutlah di dalam membicarakan soal APBN yang dibahas di DPR. 2015 anggaran sektor pendidikan kita 409,1 triliun, ya. Dan kemudian di tahun ini, ya, di tahun ini itu tahun 2021 menjadi 550 triliun. Kita lihat bahwa anggaran sektor pendidikan, ya, dari tahun ke tahun, ya, paling tidak selama 5 tahun ini itu menunjukkan peningkatan. Pertama tentu untuk memenuhi kewajiban konstitusional, ya, yang harus diemban baik oleh pemerintah maupun oleh DPR sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menetapkan belanja negara. Ya. Next. Ya. Nah, terus bisa terus slide-nya, ya. Nah, ini saya kira yang paling penting karena pendidikan kita itu tidak mungkin, ya, hanya kemudian dikelola, diselenggarakan oleh pemerintah, maka tentu di dalam Undang-Undang Sikdisnas juga kita atur. Kita bisa baca itu, saya kira untuk mempersingkat waktu di pasal 6 ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 56, ya. Next, berikutnya. Ya, nah, pada akhir DPR periode yang lalu, ya, atas inisiatif DPR kemudian dibuat undang-undang yang menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Karena kita ingin mendefinisikan secara jelas dan juga secara lebih terperinci bahwa pendidikan itu tidak hanya, ya, bicara, tidak hanya tentang proses-proses, tidak hanya bicara tentang penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kita kenal sebagai lembaga pendidikan umum, ya. Nah, ada inovasi yang pernah kami bicarakan di DPR tentang model inovasi triple helix. Ini pendekatan kolaboratif pembangunan ekonomi dan masyarakat, di mana, ya, kemudian diarahkan strategi dan kebijakan pendidikan kita itu berbasis atau mengarah pada 3 hal, ya. Yang pertama adalah universitasnya itu sendiri, yang kedua bagaimana kemudian pendidikan ini, ya, bisa diserap dan juga sesuai dengan kebutuhan sektor industri, ya. Dan yang berikutnya adalah dari sektor pemerintah itu sendiri. Saya kira ini pernah kami bahas, dan barangkali tugas dari teman-teman, para akademisi, para pendidik, untuk melihat ini secara detail, melahirkan sebuah konsepsi pendidikan yang lebih baik. Berikutnya. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap nanti dari webinar ini mudah-mudahan juga ada hal-hal yang bisa kami perjuangkan, bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di Komisi 10 DPR, yang tentu secara terus-menerus, ya, menjalankan fungsi-fungsi baik pengawasan, ya, pengawasan ini berarti kita bicara tentang problem-problem yang dihadapi oleh satuan penyelenggara pendidikan maupun lembaga pendidikan yang ada,
kemudian mengemban fungsi anggaran untuk menetapkan kebijakan anggaran, meskipun DPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi tidak kemudian membahas secara detail sampai satuan 3 hal-hal yang terkait dengan anggaran, termasuk anggaran pendidikan. Ya. Sebagai kesimpulan, saya bisa sampaikan bahwa konstitusi kita telah menegaskan hak warga negara dan kewajiban pemerintah terkait pendidikan yang harus terpenuhi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satunya adalah kebijakan konstitusional kita yang menetapkan 20% dari APBN kita adalah untuk pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pesantren telah membuka ruang yang cukup luas bagi peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Ya, ruang tersebut tentu harus bersama-sama kita optimalkan. Ya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dan sosial membutuhkan sinergitas antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah yang berkolaborasi dengan pendekatan triple helix yang mendorong perubahan pada setiap sektor. Saya kira hanya itu sebagai pemantik diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan, diskusi-diskusi yang mencerahkan yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Pekalongan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.